Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah eksplorasi migas. Jadi untuk memahami eksplorasi migas, seorang geologis harus paham dulu tentang petroleum system. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang itu petroleum system. Lalu kita juga sudah bahas tentang batuan induk, asal muasal dari hidrokarbon, ceritanya dari sini, ya. Nah, setelah hidrokarbon terbentuk di dalam batuan induk, dia bermigrasi, dan pada pertemuan ini kita akan bahas tentang eh, akumulasi hidrokarbon di dalam batuan reservoir. Karenanya eh, pada pertemuan ini kita masuk kepada penjelasan tentang batuan reservoir. Nah, sebagai bagian penting dari suatu petroleum system, batuan reservoir adalah salah satu elemen penting, ya. Jadi elemen penting di dalam petroleum system, ya. Dan ini harus ada. Dan hal yang paling penting lagi adalah adanya proses akumulasi hidrokarbon di dalamnya. Jadi kalau batuan reservoir itu sebagai wadah, tempat, ya, ada ruang-ruang. Nah, ruang-ruang itu diisi oleh fluida hidrokarbon, entah itu gas, minyak, atau minyak dan gas. Yang jelas, hidrokarbon akan terakumulasi di dalam batuan reservoir, ya. Kita akan menjelaskan, ya, bahwa suatu reservoir, ya, tentu ada hal yang penting, ya. Untuk reservoir hidrokarbon, pastinya dia berada di bawah permukaan. Nggak mungkin dia di permukaan. Nah, kalau di bawah permukaan, keberadaannya harus jelas. Ya, properties, sifat-sifat dari batuan reservoir itu jelas, dan dia merangkapkan hidrokarbon. Jadi konfigurasi apakah dia itu struktural, ya, atau stratigrafi, atau kombinasi dari itu, ya, pada kuliah lanjutan kita akan bahas tentang berbagai jenis pelengkap. Tapi yang jelas adalah harus ada dua elemen ini supaya reservoir itu bisa mengakumulasikan, ya, minyak bumi, ya, atau minyak dan gas bumi, maka harus jelas dan harus ada batuan reservoirnya dan ada pelengkap hidrokarbonnya. Nah, di dalam eksplorasi migas, ya, keberadaan dari batuan reservoir ini menjadi penting. Kalau dia reservoir, dia sebagai satu tempat, maka batuan ini harus berpori, ya. Berarti dia punya porositas. Karenanya kita harapkan supaya fluida hidrokarbon ini bisa mengisi masuk ke batuan reservoir, dia harus permeable. Permeable itu artinya mengalirkan fluida. Jadi hidrokarbon bisa mengalir di dalam batuan reservoir, mengisi ruang-ruang yang ada di dalam batuan reservoir. Karena itu, pada batuan reservoir penting sekali kita mendapatkan adanya pori-pori yang terkoneksi.
Dengan adanya pori-pori yang terkoneksi, maka ada keleluasaan dari hidrokarbon untuk bergerak, ya, berpindah. Seperti yang dijelaskan di dalam migrasi, maka pergerakan hidrokarbon adalah abdip, ya. Dia akan mengisi ruang-ruang berkecenderungannya dia naik, ya, dia naik, ya. Pergerakannya relatif naik abdip. Oleh karena itu, ya, dia akan mengisi ruang-ruang, ya, karena ada sifat apa? Permeabilitas di dalam batuan reservoirnya. Sehingga apa? Fluida hidrokarbon bisa mengisi ruang-ruang pori di dalam batuan reservoir. Nah, karenanya nanti permeabilitas itu adalah hal yang penting, ya, karena dia mau mengakumulasikan hidrokarbon. Tapi sebelum bicara tentang permeabilitas, tentu kita harus punya porositas. Nah, kalau kita bicara tentang permeabilitas, maka ini adalah kemampuan batuan memberikan jalan, ya, agar fluida itu bisa bergerak di dalamnya. Dan ini biasanya permeabilitas diukur dalam darcy. Kemudian permeabilitas itu sendiri fungsi dari ukuran, bentuk, distribusi dari saluran pori, ya, di dalam batuan. Porinya ukurannya besar atau kecil. Porinya dari satu pori ke pori yang lain ada pore truth-nya enggak, ada jalan lewat enggak. Nah, kalau dia kecil seperti yang kita pelajari di migrasi hidrokarbon, ada capillary entry pressure. Jangan-jangan nanti dia tidak bisa mengisi ruang-ruang karena besarnya capillary entry pressure, ya. Jadi buoyancy force-nya, ya, daya apungnya kalah dengan tekanan masuk kapiler, ya. Nah, lalu juga berapa banyak sih cairan yang akan masuk ke dalam atau berpindah dari satu pori ke pori yang lainnya? Apakah dia gas? Apakah dia minyak? Berapa jumlahnya? Lalu kalau banyak, tekanannya semakin besar, maka ada laju aliran fluidanya, ya. Kalau panjang dan luas penampang batuan, ya ini, ya, tentu kontrol lebih mikronya adalah hubungan antar butir di dalamnya, dan ini yang lebih penting. Nah, lalu hubungan itu akan memberikan tekanan-tekanan, ya, antara gaya apungnya, buoyancy force-nya, dan capillary entry pressure untuk dia bisa lewat, ya, dan dia bisa terakumulasi di dalamnya. Nah, batuan reservoir itu dikontrol oleh bentuk-bentuk perangkap hidrokarbonnya. Ya tadi seperti dikatakan, nah bentuknya seperti anticline misalkan, ya, bentuk anticline. Nah, batuan reservoir kan permeabel tuh. Kalau begitu, kalau dia nanti mentok pengisian akumulasi dari hidrokarbon di dalam batuan reservoir, maka di bagian atas dari batuan reservoirnya itu harus ada batuan penyekat. Nah, ini impermeable layer penting kehadirannya untuk apa? Untuk mengontrol supaya hidrokarbon di dalam batuan reservoir tetap terjaga, ya. Tapi kalau dia keluar atau berpindah dari satu akumulasi di dalam satu reservoir, dia keluar, nah itu yang kita sebut sebagai dismigration. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, atau terminologi lain disebut sebagai tertiary migration. Ya. Jadi penting sekali di sini kombinasi antara apa? Batuan reservoir, ya,
batuan reservoir ini harus, memperangkapkan jadi, bentuk perangkapnya ya seperti apa, lalu ada kontrol batuan kedapnya ya. Nah, itu biasanya untuk bagian atasnya. Nah, yang bagian bawahnya biasanya dari hidrokarbon itu ada air di bagian bawah. Nah, di dalam, reservoir ada air dan air ini bisa saja mengalir dan hidrodinamika nanti, memberikan kontak ya antara hidrokarbon dan air. Maka akan ada bentuk-bentuk berbagai bentuk kontak minyak dan air, kontak gas dan air ya di dalam batuan reservoir. Ukuran bentuk reservoir tergantung dari sedimen ya. Kebanyakan batuan reservoir itu adalah di batuan sedimen ya. Hanya sedikit yang misalkan dari basement atau fracture reservoir ya. Dan berkenaan dengan, eee, batuan sedimen berarti kita harus paham tentang lingkungan pengendapan, memahami tentang fasies, bagaimana sedimen ya diendapkan ya. Karenanya reservoir tidak homogen. Dengan demikian maka memahami perubahan, fasies ya nanti ingat kembali hukum Volternya ya, bagaimana pada umur yang sejaman dia bersisian atau berdampingan, tapi ketika umur berbeda bisa salah satunya menumpuk di atas yang lainnya ya. Nah, proses penumpukan di atas lainnya ini penting sekali dipahami dalam konteks ya misalkan batuan reservoir ya di bagian bawah, berarti ini harus yang porous, yang di atasnya harus batuan yang impermeable sebagai fungsi untuk menyekat supaya batuan reservoirnya bisa mengakumulasikan hidrokarbon secara maksimal di dalamnya ya. Ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan, memahami, eee, bagaimana lingkungan pengendapan, ya adanya kondisi iklim, flora, fauna, litologi ya, sedimen yang diendapkan, geomorfologinya, ya, bentuk lingkungan pengendapannya itu di mana, di kontinen, di danau, di laut, ya. Dalam konteks tektonik seperti apa, dia di passive margin atau di active margin, lalu kedalamannya berapa, ya. Kalau dia di laut, batimetrinya berapa, suhu dan, eee, kondisi kimiawinya, ini sangat penting nanti kaitannya dengan kehidupan flora, fauna di dalamnya, ya. Nah, kemudian, nah, nanti tentu kita paham, misalkan memahami karakteristik di lingkungan yang kontinen, berarti exposure, terbuka dia, ya, proses denudation, ada erosi besar-besaran, ya, sedimennya akan masuk ke cekungan, ya, cekungan di darat, misalkan dia diendapkan di lingkungan sungai atau danau, lalu kemudian di laut masuk ke daerah transisi, laut dangkal hingga laut dalam. Nah ini penting ya memahami ini, ya, memahami ini untuk belajar batu reservoir. Nah, kebanyakan memang batu reservoir batu pasir ya. Nah, eee, bagaimana dia punya kemampuan, eee, menyimpan hidrokarbon ya, tentu tadi sudah dikatakan harus punya porositas. Porositas itu harus efektif ya. Kemudian berapa ukuran reservoir? Kalau porositas efektif, berarti pori-pori di dalamnya harus relatif terhubung ya. Ada interkoneksi di antara pori yang satu dan pori yang lain ya. Nah, kalau dia terhubung, maka bisa mengalirkan. Nah, ini permeabilitasnya ya. Kalau dia terhubung ya ada fluida hidrokarbon masuk, mengumpul, maka akumulatif di sini. Ya pada akhirnya
akan mengumpul di situ. Nah, dia punya daya tampung. Jadi daya tampung ini memberikan kapasitas penyimpanan dari batuan reservoir, ya. Jadi penting sekali di sini, ya, harus ada kualitas yang efektif. Nah, nanti kalau ada ruang-ruang tersisa yang disebabkan karena isolated pores, ya, atau pori-pori yang terisolasi atau closed pores, ya, pori-pori yang tertutup, ya, sekat sehingga tidak bisa masuk, ya, fluida, ya, maka dia tidak akan diisi oleh fluida hidrokarbon, ya. Jadi penting sekali memahami tentang keberadaan dari porositas efektif, ya. Nah, tipe-tipe porositas itu biasa ada di batu pasir atau batu gamping, ya, batuan karbonat. Nah, biasanya ada tipe-tipe porositas intergranular, ya, kemudian nanti ada dissolution, ya, kepelarutan, membentuk lubang-lubang, ya, misalkan ini semen-semen karbonat, ya, oksid, dia bisa mengalami pelarutan. Mikropor, ya, hadir di antara detrital, butiran atau grains-nya, atau ada autogenic clay-nya, ya. Atau nanti kita ada dapatkan retakan-retakan di dalam batuan karena tegasan dari bumi, ya. Karbonat juga banyak sekali jenis-jenis porositas, ada interpartikel, jadi pori-pori yang hadir di antara partikel atau butiran, ya, butiran-butiran karbonat, ya. Intrapartikel, porinya di dalam partikel itu, ya. Interkristal, pori di antara kristal, moldik, ya, porinya karena pelarutan, ya. Fenestral, ya, ya, ini pori-pori yang primer, lebih besar dari butirannya, ya, lebih besar dari butiran karbonatnya. Kemudian ada fractures di situ, ya, ada lubang-lubang, ya, ya, biasanya karena pelarutan, ya, semen dan butiran. Nah, beberapa poin ini adalah menunjukkan kualitas reservoir, ya, kontrolnya banyak, ya. Di sini ada 9 disebutkan, ya, antara lain, ya, ada lingkungan pengendapannya, diagenesis, kompaksi, fermentasi, disolusi, ya, atau pelarutan, rekristalisasi, ya. Kalau dia terkristal kembali, seperti apa, kemudian structural deformation, wettability, kebasahannya, capillary pressure. Nah, kalau kita tinjau reservoir migas, ya, dari sisi lingkungan pengendapannya, ya, maka kita akan pahami apakah sedimen itu diendapkan, ya, kemudian dia berkubur, ya, ada overlying sedimennya dalam atau dangkal, begitu. Ini berpengaruh terhadap kualitas reservoirnya. Kalau dia deep burials-nya dalam sekali, ya, ya tentu pengaruhnya besar sekali terhadap uh, porositasnya, ya, ya. Karena apa? Karena yang memberikan tekanan, pembebanan, kompaksi itu lebih besar, ya, dibanding kalau dia adalah uh, dangkal, ya. Nah, di sini ini berpengaruh, ya,
Artinya kita harus paham tentang litofasies, ya, analisis lingkungan dari sistem pengendapan plastik ataupun karbonat ini harus paham, ya. Karenanya kemudian dari lingkungan pengendapan ini kita paham jenis litofasiesnya apa, maka kita paham karakteristik butirannya, maka ini yang akan menentukan porositas dan permeabilitas dari batuan itu, ya. Kalau plastik, ya, sedimennya, maka ada kontrol ukuran butir, sortasi, ya, derajat pemilihan, kebulatannya, kemenyudutannya, packingnya, pengepakannya, dan banyaknya matriks, ya, ini mempengaruhi. Kemudian kualitas batuan reservoir itu, ya, dia bulat, ya, dan matrik, banyak sedikit, mempengaruhi. Terus sedimen juga mempengaruhi kualitas reservoir. Bedding plane, laminasi, dan seterusnya itu, ini menjadikan aliran planer di dalam apa, reservoir. Ada struktur slam, ya, karena struktur slam itu bentuknya terlipat, kadang-kadang putus, ya, seperti sesar begitu, ya. Ada sesar-sesar, maka eh, ini mengganggu, ya, apa, mengganggu laju aliran aliran fluida di dalam batuan. Nah, mungkin ada porositasnya, tapi akan terganggu. Kemudian bioturbasi ini juga mengganggu kualitas reservoir, ya, karena dia akan mencampur misalkan pasir dan ada lempung, ya. Lempungnya ini akan masuk. Biasanya ada apa? Aktivitas lubang-lubang galian yang dibuat oleh organisme, ya. Untuk itu, ya, perlu mengenal karakteristik litofasis suatu lingkungan pengendapan dengan lebih mendalam, ya. Kita bisa tahu kapasitas dan geometri batuan reservoir, ya. Kita bisa mengulang lagi, ya, pelajaran tentang lingkungan pengendapan, entah dia di fluvial, entah dia itu di delta, ya. Kemudian di daerah transisi kah, pengaruh pasang surut, pengaruh gelombang, ya, ada lagun, terus, ya, laut dangkal sampai laut dalam, ya, ya. Pengembangan pengendapan pengendapan kipas aluvial, ya, submarine fan, ya. Kalau di darat ada kipas aluvial, ya. Kalau di laut ada submarine fan deposit, ya. Bentuknya juga kipas, ya. Ada runtuhan-runtuhan dari apa? Slope, ya. Sehingga akan memberikan apa? Stacking pattern, pola penumpakan, ya, pola penumpukan dari sedimen, ya. Ini akan mempengaruhi juga, ya. Oke, ya. Bagaimana kalau dia di kipas, bagaimana kalau dia di submarine land, ya, di kipas bagaimana, dan seterusnya, ya. Juga kemudian kalau dia di terumbu, ya, kompleks terumbu, apakah dia di korifnya, di lingkungan lagun atau back reef, dekat dengan coastal, atau dia ke arah basinal, ya, ke arah basinnya, korif atau terumbu depan, ya. Ya, bentuk-bentuk terumbu yang sangat rentan terhadap perubahan muka laut, ya, itu juga mempengaruhi bentuk-bentuk reservoirnya, geometri dan seterusnya. Maka silahkan, ya, mengulang kembali tentang bahasan fases lingkungan pengendapan, ya, di sedimentologi dan stratigrafi. Kemudian proses diagenesis, ya, eh, nggak bisa lepas dia akan mempengaruhi porositas, kualitas dari reservoir, ya, proses pembebanan, ya,
nanti di dalamnya kemudian ada kompaksi, sementasi, disolusi, rekristalisasi, itu mempengaruhi ya kualitas reservoir ya. Nah, itu disebabkan karena komposisi detritalnya, kedalaman burial, pembebanannya ya, strength sedimennya itu seberapa tebal, ya waktu pembebanannya berapa lama, suhu ya yang dihasilkan, kemudian fluida pori, tekanan fluida pori ya. Kalau kompaksi ya, ada grain packing, tersusun ulang, ada deformasi plastis di antara butiran, ya mempengaruhi pori-pori, mempengaruhi pori-pori yang ada, pekahan, ya, penghancuran butiran brittle, kemudian pressure dissolution, ya, misalkan eh, eh, apa namanya eh, ada quartz misalkan quartz yang terlarutkan karena pressure yang tinggi, lalu kemudian direkristalisasi kembali, ya, menyebabkan degradasi atau reduksinya, sorry, istilahnya mungkin yang tepat adalah reduksi dari eh, porositasnya. Lalu ada stilolitisasi karena tekanan, ya. Kalau stilolitisasi berarti ada retakan-retakan yang bentuknya dikontrol oleh fragmen, ya. Dan kita lihat di sini, ya, kalau ini adalah porositas, ya, maka kalau semakin dalam deep burialnya, ya, atau depth burialnya ini, atau penimbunannya, maka reduksinya semakin besar, ya. Porositas semakin tereduksi, gitu ya. Jadi eh, kalau misalkan kita dapatkan perubahan pelandian geotermalnya, itu ada yang 26 derajat per kilometer, ada yang 35 derajat per kilometer, nah kita sudah lihat ya signifikansinya. Semakin tinggi eh, gradien geotermalnya, ya, semakin dia dengan cepat mereduksi apa nilai porositasnya. Ya, maka nanti di dalam butiran-butiran itu ya, ada pengaruh-pengaruh fragmen, ya, bentuknya apakah spherical apa enggak. Kalau spherical peluangnya akan lebih lebih peluangnya ya, peluangnya akan lebih memberikan porositas yang lebih baik, ya ruangnya lebih besar ya. Kemudian eh, kalau dia tersusun ya, dan packingnya cubic ya, kemudian dia tersusun atau ortoromboidal ya, ortorombik ya, atau kemudian rombohedral, maka tentu dari case yang pertama, kedua, ketiga ini akan mereduksi ya bentuknya karena mula-mula misalkan di case satu karena ada kompaksi ya, maka dia tersusun ulang ya menjadi dua atau menjadi tiga. Kita lihat dari ya persen ya porsitasnya, nilai porsitasnya dari 47,6% ya. Pada ortoromboidal dia bisa menjadi 39,5%. Kalau rombohedral dia bisa menjadi 26 ya. Semakin tereduksi ya. Nah, ini semua berkenaan dengan apa? Berapa besar ya pembebanan ya, itu static load yang menyebabkan apa? Kompaksi ya. Maka dia akan mereduksi dari porositas. Belum lagi karena penyemanan ya. Banyak sekali jenis semen dan semen aktivitas penyemanan di batu pasir maupun di batuan karbonat akan mereduksi
kualitas reservoir. Ada pelarutan juga ya. Kalau pelarutan ya ini penting, biasanya meningkatkan ya nilai porositas dan permeabilitasnya karena kemudian nyambung ya. Ada juga rekristalisasi ya. Ya kalau tadi pelarutan ada yang rekristalisasi. Rekristalisasi biasanya mengurangi reduksi. Kemudian deformasi struktural bentuk kekar atau breksiasi, ada zona-zona sesar misalkan seperti itu, maka biasanya, porositasnya sih, kecil ya, tapi dia mampu menyimpan, fluida dengan baik ya. Makanya kemudian nanti berkembang di dalam, pencarian migas, clay-nya kita bisa dapatkan pada batuan yang dikontrol oleh fracture gitu. Dan kalau ada kekar, nanti dia akan, memberikan nilai probabilitas yang cukup bagus. Nah, tapi kekar atau sesar bisa saja terisi oleh mineralisasi, yaitu menghalangi dari pergerakan fluida, ya. Ya. Tentu saja permeabilitasnya menjadi rendah. Makanya kehadiran gouge bisa saja dia menjadi seal, ya, penyekat dari migrasi hidrokarbon. Adapun breksiasi, nah ini meningkatkan porositas dan permeabilitas bisa menjadi konduit, ya, jalan lewat dari migrasi hidrokarbon. Untuk membentuk reservoir hidrokarbon yang komersial ya, maka yang paling signifikan adalah kemampuan bagaimana mengetahui kapasitas penyimpanan, ya, kemampuan menyalurkan ya fluida di dalam batuan reservoir, ya. Dan ini kaitannya dengan semuanya ini, kedua hal ini kaitannya dengan kajian porositas dan permeabilitas, ya. Dan paling penting kalau misalkan kita dapatkan suatu perangkap batuan reservoirnya mengandung hidrokarbon dan dia terakumulasi di situ, ya. Dia terakumulasi di situ. Kalau nggak terakumulasi di situ yang berarti ngebor kosong, ya, nggak dapat apa-apa. Jadi yang penting adalah, eee, dia terakumulasi sehingga ketika dibor, maka kemudian tekanannya akan menghantarkan, ya, hidrokarbon atau minyak dan gas tadi untuk naik ke permukaan, ya, melalui pipa, flow line, dan seterusnya. Ada produksi di lapangan-lapangan migas. Nah, dikatakan bahwa batuan reservoir itu penting ya, karena hidrokarbon itu berakumulasi di dalam batuan ini. Ya, jadi migrasi pada saatnya dia terhenti dan karena apa? Karena berkumpul. Berarti di sini ada retardasi. Migrasinya tertahan. Karena tertahan kemudian mengumpul, begitu ya. Ya, mengumpul. Nah, jadi perlu sekali adanya kondisi yang menghalangi migrasi, ya. Kondisi yang menghalangi migrasi inilah adalah bentuk-bentuk perangkap kombinasi antara ya struktural, stratigrafi dari hubungan erat antara permeable layer dan impermeable layer. Jadi permeable layer itulah yang tadinya adalah carrier bed, kemudian dia terubah perannya menjadi reservoir rocks. Sedangkan eh, impermeable layernya dia berperan sebagai seal rocks atau cap rocks. Ya. Jadi kalau batuan, pori-porinya tekanan masuk kapilernya, capillary entry pressure-nya itu besar, cukup tinggi, maka hidrokarbonnya akan tertahan. Karena apa? Daya apung, ya, buoyancy force-nya nggak mampu mendorong ya hidrokarbon untuk migrasi atau berpindah. Karenanya dia tertahan, terakumulasi. Ini kondisinya harus ada seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan dari gambar ini, maka
gambar A ini ya, dari sumbernya yang di sini ya, hidrokarbon itu akan naik ke atas, kemudian mengisi ruang-ruang ya, migrasinya mengisi ruang-ruang. Lama-kelamaan dia akan mengisi ya, semakin penuh ya, seperti ini. Walaupun ada sebagian yang tidak diisi ya, ya. Di gambar C ini sebagian ada yang tidak terisi ya. Kemudian secara perlahan akan terisi semua ya, tinggal sedikit ya, tinggal sedikit bagian-bagian yang tidak terisi oleh fluida hidrokarbon ya, gitu ya. Jadi, nah ada ruang di permeable layer. Nah, kita lihat di atasnya ini ada shale ya. Shale ini adalah impermeable layer-nya. Ini shale rocks atau cap rocks dari satu eh, hubungan eh, antara perangkap ya, eh, shale rocks dan reservoir rocks ya. Demikian. Jadi itu yang menjadi penjelasan, memberikan gambaran umum untuk memahami batuan reservoir. Jadi batuan reservoir penting sekali bagi eh, kajian tentang eksplorasi migas, di mana batuan reservoir adalah ujung dari target eksplorasi. Sangat berharap bahwa di dalam batuan reservoir itu ada akumulasi hidrokarbon di dalamnya. Ya. Oke, dengan demikian ya, eh, di dalam konteks petroleum system kita sudah sampai ke memahami bagaimana migrasi hidrokarbon ini terakumulasi dalam batuan reservoir. Ya. Kita tadi sudah sedikit menjelaskan tentang properties, sifat-sifat dari batuan reservoir yang punya permeabilitas, yang harus punya porositas. Porositas ini bicara tentang pori-pori, pori-porinya harus nyambung, jadi porositasnya efektif. Kalau dia efektif, maka permeabilitasnya akan lebih baik, ya, sehingga akan mengalirkan fluida di dalamnya. Kalau dia ada fungsi permeabilitas pada batuan reservoir, maka diharapkan dia punya kapasitas penyimpanan, ya, storage capacity, ya, kapasitas penyimpanan hidrokarbon di dalam batuan reservoir. Demikian, semoga memberi manfaat untuk kuliah hari ini.